Nabi Adam mangkat. Pasca terbunuhnya Habil, bukan main kesedihan Nabi Adam, alaihi salam, Ishak tangis bertahun-tahun mengiringinya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniainya seorang anak sebagai pengganti Habil. Anak tersebut bernama Syits, maknanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan Habil. Setelah Syits menginjak dewasa, Nabi Adam alaihi salam memberikan kepercayaan penuh kepadanya, segala ilmu yang diraihnya diajarkan kepada Syits. Bahkan ketika akan meninggal, Nabi Adam alaihi salam memberikan wasiat kepada Syits untuk menggantikan dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga diberi suhuf lembaran-lembaran wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan keturunannya berlanjut. Semua manusia silsilah keturunannya berasal dari Syits, sedang anak Nabi Adam alaihi salam yang lain punah tidak berlanjut keturunannya. Adapun Kabil, Al-Qurtubi menukil dalam tafsirnya dan Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, bahwa Kabil lari bersama saudara kembarnya ke daerah Adnan di Yaman. Maka datanglah iblis menggodanya seraya berkata, sesungguhnya kurban saudaramu dimakan api itu karena ia menyembah api, maka buatlah tungku dan sembahlah api. Hal itu akan bermanfaat bagimu dan keturunanmu. Selanjutnya Kabil membangun rumah penyembahan api, maka dialah yang mula-mula melakukan penyembahan api, wallahu alam. Namun yang jelas, Kabil adalah makhluk yang pertama kali masuk neraka dari kalangan manusia. Keturunannya banyak yang membuat kerusakan di bumi karena didikannya, sebagaimana Allah ceritakan dalam firman-Nya. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Dan berkata orang-orang kafir di neraka, wahai Rob kami, perlihatkan kepada kami dua makhluk yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia. Keduanya akan kami letakkan di bawah kaki-kaki kami, supaya keduanya menjadi orang-orang yang rendah. Qs Fussilat, ayat 29. Para ahli tafsir mengatakan bahwa dua makhluk itu adalah iblis dari kalangan jin dan Kabil dari kalangan manusia. Keduanya sebagai pendahulu dan yang semula-mula mengajak masuk neraka. Wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Setelah tinggal di bumi selama 960 tahun dan sudah mempunyai banyak keturunan, tibalah saat Nabi Adam alaihi salam bertemu Allah Ta'ala. Ibnu Katsir berkata, para ahli sejarah telah menceritakan bahwa Nabi Adam alaihi salam tidak meninggal sehingga ia melihat keturunannya, dari anak, cucu, cicit terus ke bawah yang jumlahnya mencapai 400.000 jiwa, wallahu alam. Qs Anbiya, ayat 43. Allah Ta'ala menceritakan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, yang mana dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan menciptakan dari jiwa itu istrinya dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak, surat An-Nisa, ayat 1. Konon Nabi Adam alaihi salam jatuh sakit beberapa hari, hingga pada hari Jumat datanglah malaikat untuk mencabut nyawanya dan bertakziah, mengungkapkan rasa belasungkawa kepada pemegang wasiatnya yakni Syits. Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguhnya ketika akan datang saat wafatnya Nabi Adam berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku menginginkan buah dari surga. Maka pergilah anak-anak Nabi Adam untuk mencarikannya. Ketika dalam perjalanan mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa kain kafan, ramuan minyak wangi untuk mayat, kapak, cangkul, dan keranda. Para malaikat itu berkata kepada anak-anak Nabi Adam, wahai anak-anak Adam, apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian cari? Mereka menjawab, Bapa kami sakit, ia menginginkan buah dari surga. Para malaikat berkata, kembalilah kalian. Sungguh sekarang ini telah datang keputusan kematian bagi bapamu. Maka datanglah para malaikat untuk mencabut nyawa Nabi Adam. Dan ketika mereka datang, mengertilah Hawa akan keperluan para malaikat itu, ia pun segera mendahului mereka untuk bertemu Nabi Adam agar Nabi Adam minta ditangguhkan pencabutan nyawanya.
Namun Nabi Adam menjawab, "Pergilah engkau dariku, sungguh aku diciptakan sebelummu. Biarkan nyawaku dicabut oleh para malaikat Robku." Maka para malaikat itu mencabut nyawa Nabi Adam lalu memandikannya, mengafaninya, mengolesinya ramuan minyak wangi, lalu membuat galian kubur serta lahat. Selanjutnya mereka menyolatinya lalu memasukkannya ke liang kubur dan menempatkannya di lahat. Kemudian mereka menguruknya, lalu para malaikat itu berkata, "Wahai anak Adam, inilah tuntunan bagi kalian pada orang mati di antara kalian." Hadis riwayat Tabrani, 8/158, Zawaidul Musnad, 5/136, Ibnu Katsir dan Salim Al-Hilali berkata, hadits ini sahih. Kuburan Nabi Adam, alaihi salam dan Hawa. Ahli sejarah memperselisihkan lokasi kuburan Nabi Adam, alaihi salam dan Hawa. Ada yang berkata bahwa keduanya dikubur di Gua Gunung Kubais dekat Masjidil Haram. Yang lainnya mengatakan di Baitul Maqdis Palestina, karena pada saat banjir melanda seluruh permukaan bumi, Nabi Nuh memindahkannya ke Baitul Maqdis, wallahu a'lam. Pendapat yang kuat ialah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan Nur al-Darb, kumpulan fatwa ulama Saudi Arabia, bahwa semua kuburan para nabi tidak diketahui keberadaannya kecuali kuburan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah dan kuburan Nabi Ibrahim di Palestina. Riwayat-riwayat yang menjelaskan keberadaan kuburan para nabi itu riwayatnya tidak bisa menjadi pegangan dan tidak ada asalnya. Lagi pula, mengetahui keberadaan kuburan para nabi bukanlah suatu hal yang dituntut dalam agama ini. Jika hal itu penting, tentu Allah Ta'ala akan menjaga pengetahuan tentangnya pada makhluknya. Sumber, Majalah Al-Mawadah, edisi 9, tahun pertama Robiul Akhir 1429 April tahun 2008. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe untuk menyimak kisah-kisah Muslim dan kisah para nabi dan rasul selanjutnya.